namanya Katolik. Disinilah Bapak yang sudah menjadi cacat logika ketika Bapak bilang tidak bisa dikurungkan dalam lembaga, sedangkan Protestan sebagai lembaga lahir dari lembaga yang namanya Katolik. Romo lupa sejarah itu bahwa Martin Luther sebenarnya bukan ingin keluar, tetapi dia dikeluarkan dari lembaga itu. Bapak pendeta tidak tahu sejarah. Martin Luther punya proses. Apakah Bapak tahu proses yang dipanggil, yang dibuat oleh gereja Katolik terhadap Martin Luther? Jelaskan Bapak. Jelaskan apa yang dibuat gereja Katolik ketika Martin Luther protes. Tapi intinya dia jangan. Bapak bilang dikeluarkan. Tetapi Bapak tidak menyentuh proses sebelumnya. Makanya Bapak sudah menjas sesuatu yang Bapak belum menjelaskannya. Bapak tadi bilang apa itu? Jangan lagi Bapak pendeta. Di sini bagaimana bisa keluar? Iya, Bapak tadi bilang, sebentar Bapak, jangan dulu lari. Bicara lembaga dulu, Romo. Jangan dulu, ya kita omong lembaga ini. Bapak jangan dulu protes. Bapak tadi bilang dikeluarkan. Seolah-olah gereja Katolik tidak menyelesaikan dulu. Bapak tadi bilang begitu, dikeluarkan. Sekarang pertanyaan saya, Bapak pendeta tahu proses yang dibuat oleh gereja Katolik terhadap Martin Luther sebelum ekskomunikasi? Ya tentu dipanggil dulu, Romo. Panjang. Lalu kenapa tadi Bapak langsung bilang dikatakan dikeluarkan tanpa proses? Seolah-olah tanpa proses. Nah itu kan Romo tadi berbicara tentang bagaimana bisa muncul lembaga baru. Seolah-olah bahwa dari mana itu Martin Luther dia muncul sendiri. Tidak. Dia berasal dari Katolik itu dan dikeluarkan. Bapak punya logika catat. Bapak tadi bilang begini. Jangan melembagakan. Sedangkan Protestan itu bukan sebuah lembaga. Karismatik itu tidak dilembagakan, Bapak? Ayo jawab, Bapak. Bapak punya Pentekostes karismatik itu bukan sebuah lembaga. Dan tidak ada lembaga karena tidak ada hierarkis, tidak ada pendeta, tidak ada struktur di situ. Romo. Jangan dulu, Bapak. Iya, saya baca lembaga. Kenapa masalah lembaga? Ya, jadi kenapa saya tadi Bapak yang ungkit masalah lembaga bukan saya. Di sini ada saksi gede kita diam dulu supaya Bapak kita dua diam karena Bapak lari ke lembaga, dari kitab suci lari ke lembaga, lembaganisasi, kanonisasi, lembaganisasi, loncat seperti makanya tidak terarah. IDC, siapa yang menyentuh tema lembaganisasi? Ini pendeta tadi nih, Pak. Lalu sekarang Bapak bilang bukan lagi. Iya, jadi gimana? Bapak pendeta pun mau nih seperti apa? Pak, ini Pak, kalau mau nanya satu-satu Pak, satu selesaikan dulu, baru ke satu. Saya bisa jawab ya. Dari tadi nggak menjawab Pak, cuman muter di situ aja. Apa-apa. Menurut Ibu tidak menjawab nggak apa-apa, kan beda standar Bu. Kan orang akan mendengar. Ya, orang akan mendengar dan ibunya juga mendengar. Jadi kenapa saya tadi katakan jangan dilembagalisasi firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu... Loh, Bapak yang ngelembagain, kita nggak ada ngomong begitu Pak. Dari tadi Bapak yang ngelembagain. Pak kan nggak ngomong begitu. Maksudnya gini, berarti Katolik melembagaisasi kitab suci, begitu? Iya, arti dari kanonisasi itu kan berasal dari kata ukuran. Bahwa kita membuat ukuran yang sesuai yang sudah ditetapkan. Itu kan artinya... Iya, Bapak. Bagus sekali. Kalau begitu pertanyaan saya, siapa yang membuat ukuran itu, Bapak? Siapa yang membuat ukuran itu? Terus bertanya, saya belum menjelaskan. Silakan, Bapak. Ya, jadi saya bilang kita harus bedakanlah bahwa firman Tuhan itu aslinya tidak bisa dilembagalisasi manusia dan diklaim sepihak ini milik saya. Kamu tidak sah, apalagi mengatakan kamu bidat. Itu tidak sah. Kenapa saya ingatkan itu tadi? Ya, Bapak, pertanyaan saya, siapa yang bilang bidat di sini? Kan dari tadi nggak ada yang ngomong begitu loh, Pak. Oke. Sebentar, saya Bapak merasa bidat. Tadi Bapak merasa bidat dong. Jadi saya sebentar, Bapak bilang membidatkan. Siapa yang tadi membidatkan? Romo biasa tenang ini.
Biasa Romo tenang, tapi kok hari ini reaksinya lain ya. Tidak, karena Bapak tadi baru mengatakan bahwa saya membidatkan. Saya tidak bilang Romo yang membidatkan, apalagi kalau kita sampai bilang orang bidat. Oh, ini sudah diperbaiki pernyataan. Oke, iya, saya mengerti. Hanya karena kita tidak satu lembaga dengan dia. Padahal dalam pengakuan imannya itu sama. Yaitulah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau tidak mungkin ada joint declaration. Bapak, pertanyaan saya dulu. Saya butuh pertanyaan di sini. Bapak sentuh tema lain di sini, yaitu deklarasi yang dinamakan Bapak barusan omong tadi Saya tentang, belum jelas kredo ya. Bapak bilang kredo sama. Serius gak kredo sama? joint declaration on Tidak. Sebelum joint deklarasi Bapak bilang kita pengakuan iman. Iya. Bapak menggunakan pengakuan iman atau kredo itu, kredonya mana nih yang Bapak pakai? Yang persatuan di tahun 1999 tahun tanggal 31 Oktober. Tidak, Bapak menggunakan kredo rasuli Yang menyatakan bahwa satu Tuhan, percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kredo itu ditetapkan Kredo di apa, mana, Pak? Bapak? Saya tidak Kredo apa namanya? Saya tidak melihat kredonya, tetapi saya mengingat itu joint declaration itu tahun Tidak, Bapak bilang tidak. Bapak sebelum bilang pengakuan iman. Imannya siapa yang diakui di situ? Iman yang berdasarkan kitab suci. Yang mana iman yang berdasarkan kitab suci? Ide sebelah. Imannya siapa? Yang percaya kepada Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita ini menerima iman dari siapa? Tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Pertanyaan saya, Bapak Pendeta, cukup, Bapak Pendeta, bagaimana mereka memberitakan firman itu? Karena iman tumbuh dari pemerintahan dan pemberitaan oleh iman tumbuh dari pendengar oleh pemberitaan Injil, firman itu. Dan di situ dikatakan bagaimana memberitakan jika tidak ada yang mengutus atau jika tidak diutus. Pertanyaan saya ke Bapak Pendeta, kitab suci mengatakan bagaimana memberitakan itu jika tidak ada yang diutus. Pertanyaan saya Bapak Pendeta, untuk memberitakan firman yang kita bilang tadi kriteria pertama kitab suci tadi, Bapak Pendeta menerima mandat pemberitaan dari siapa? Menerima mandat ya sudah pasti dari firman Tuhan. Di mana Bapak mengatakan di situ sangat jelas bagaimana memberitakan kalau tidak ada yang diutus. Di situ di mana dikatakan firman mengutus Bapak. Firman mengutus saya. Bapak tadi bilang Bapak mendapat mandat dari firman. Kalau begitu firman yang mengutus Bapak. Di mana ayat bahwa Bapak diutus oleh firman? Kita omong tadi masih pakai kriteria agama yaitu kitab suci. Sebenarnya ini sederhana. Kalau runutnya kan mungkin runutnya maksud Romo ya. Ya tentu kan kita ada pengajar, ada penginjil yang datang memberitakan Injil kepada kita Romo. Bisa juga orang tua kita. Ya. Tapi Bisa buktikan juga secara biblis. Saya tidak buktikan itu. Buktikan secara biblis bahwa Bapak diutus oleh firman. Kan dikatakan tadi bahwa kita ini dari percaya karena firman, oke? Firman itu yang sampaikan, ada yang mengutus. Sekarang Ya, pertanyaan saya, siapa yang mengutus Bapak secara kitab suci? Ya kalau Romo mau diri saya sendiri tentulah tidak ada. Tahun berapa kitab suci ditulis Romo? Dan saya lah tahun berapa? Bapak saya Ini Romo mau Bapak tadi menjebak bilang saya atau diutus bagaimana? oleh firman. Bapak tadi bilang saya diutus oleh firman. Makanya pertanyaan saya, tunjukkan firman mana yang mengutus Bapak. Karena Bapak tadi bilang saya diutus oleh firman. Bukan. Saya bilang iman timbul dari pendengaran Bukan. Tuhan. Bapak ngomong tadi saya diutus Bapak yang ngomong, firman. saya akan tanya. Bapak diutus oleh siapa? Bapak bilang iya. Bapak Oleh diutus firman. oleh firman.
Kalau begitu ayatnya mana? Oke, kita lihat di Matius 28 itu kan amanat agung. Amanat agung Ayatnya Bapak? ya dikatakan bahwa ajarkanlah semua bangsa. Markus berapa, Pak? Markus berapa? Matius, saya bantu ayat. Bapak pendeta tidak tahu ayatnya. Markus Matius tidak 28 ada. ayat 19. 28. Ya, ayatnya Markus berapa? nggak ada Bapak? 28, Pak. Matius. Ya Biar saya bantu Bapak ayatnya. Tidak apa, saya bantu Bapak pendeta. Matius 28 ayat 19. Saya bacakan Markus Romo. cuma sampai 16, Biar, Pak. biar, Nggak ada biar. 28. Indri. Ibu, Matius 28 Biar saya omong ayat dulu. 18. Biar Bapak yang baca. bacakan. Bapak silakan baca. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Kemudian Belum selesai Bapak. Dalam nama Bapa dan dan Putra dan Roh ajarlah Kudus. mereka dan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mereka Jadi ini siapa Bapak? kepada segala bangsa, kepada Bapak. mereka Mereka ini siapa? tentu yang mau percaya kepada Tuhan. Bukan Bapak. Mereka yang diutus ini, Bapak baca ayat 16. Siapa mereka, Pak? Tolong baca ayat 16-nya, Bapak. Bukan, saya baca 20 dan Iya. ajarlah mereka. Iya, yang menerima mandat ini siapa, Bapak? Kita harus konteksnya. Yang menerima mandat ini Jadi, siapa? Bapak ini- baca ayat ke-16. Nah, saya sudah tahu itu. Bukan soal sudah tidak sudah tahu, itu urusan Bapak. Sekarang Makanya saya Bapak baca ayat ke-16. Siapa yang menerima mandat? Siapa? Baca ayat ke-16. Yang menerima mandat ini tentulah murid-murid Baca Yesus. ayatnya Bapak pendeta. Kalau tidak mau baca, saya suruh ide saya baca. Karena Bapak tidak mau baca, tolong ide saya baca. Ini giliran saya kalau itu. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ke-11 murid ini bukan kepada Bapak yang menerima mandat. Mandat untuk ke-11 murid ini ayat 12. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mandat kedua ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana suksesi supaya orang lain bisa mengajar? 2 Timotius 2 ayat 2. Bukan semua orang suka-suka mengajar. Saya sudah buat Sebentar itu. Bapak Pendeta, biarkan saya punya gilir membuktikan bahwa ada suksesi di situ. Saya Tidak, tahu. Bapak tidak main-main gila. Bapak bilang, itu saya dapat mandat dari sini. Itu para rasul. Bagaimana para rasul meneruskan? 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius Karena itu 2 ayat 2. Bapak skripsi Pendeta, saya, biar saya Romo. selesaikan. Kita mau baca ayat ini, Bapak Pendeta. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Karena itu Bapak Pendeta, tunjukkan ayat di mana Bapak merasa diri diutus di situ untuk mengajar. Silakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Romo. Jadi Romo mengingatkan ke skripsi saya 2 Timotius 2 ayat 2. Karena memang itu saya buat khusus kepada pengabdian saya hari itu, bahwa ya kita seperti Paulus kepada Timotius, dia mengatakan ajarkanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar. Jadi saya pikir itu tidak ada masalah. Cuman kenapa saya bilang dari kitab suci? Ya tentu kitab suci itulah yang memberikan kuasa yang sesungguhnya. Nah, Romo tadi tanya, mereka itu siapa? Saya hanya jelaskan yang 20. Mereka itulah kita yang mendengar, yang pada zaman sekarang, yang dari berbagai-bagai bangsa. Jadi kalau sudah terang benderang seperti itu, apa masalahnya bahwa kita tidak berhak? Padahal firman Tuhan sudah secara tersirat akan sampai kepada kita. Termasuk Timotius itu.
dia juga Bapak diberi Pendeta, mandat. di situ Jadi Bapak ambil dari Timotius itu, buktikan kepada saya bahwa Bapak bagian dari pemilihan Timotius itu untuk ke Bapak. berarti maksud Romo bahwa pesan daripada Tuhan Yesus itu sudah pas, tidak termasuk dia future. Gimana ya Romo ini? Bapak Pendeta, maka di situ yang kita namakan suksesi apostolik. Iya. Tapi Tapi kalau sekarang Romo, Bapak sudah setuju kalau ada Romo suksesi minta- apostolik? Bapak setuju, Iya. Bapak Pendeta setuju ada suksesi apostolik? tentu. Oh, kalau begitu tunjukkanlah gereja Bapak punya menerima suksesi apostolik. Silakan Bapak. Suksesi apostolik ya artinya kita mengikuti ajaran para rasul. Contohnya Bapak tahu Romo, tidak suksesi apostolik? contohnya Romo, kita mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Bapak itu bukan suksesi apostolik, tidak Bapak. tertulis. Suksesi apostolik itu apa? Bapak bilang Contohnya setuju. Romo, giliran bertanya boleh Romo. Tidak, Bapak harus jelaskan apa itu suksesi Romo apostolik tidak dulu. beri saya kesempatan bertanya. Oh ya silakan. Sekarang Bapak bertanya, tapi Bapak belum menjelaskan. Bapak setuju dengan suksesi apostolik, tapi menjelaskan suksesi apostolik itu gagal paham. Tetapi sekarang biarlah. Dari Iya, Bapak, itu yang kesian saya juga Bapak bilang. dari tadi tidak bisa menjelaskan semua pertanyaan. Sekarang biarlah Bapak bertanya, saya menjelaskan. Tidak, Daripada Pak. Bapak tadi tidak menjelaskan apa-apa, juga tidak Sudah pakai ayat pasti. sama sekali. Sudah pasti menurut Romo tidak akan menjawab karena Romo Ya. sudah buat kesimpulan sendiri. Ya, di Saya sini hanya- pendengar yang dengar Bapak, ada 2.200 orang itu. yang dengar, tidak apa. Maka itu, saya tadi bergerak dalam persatuan bahwa kita satu dalam iman, percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kitab suci pun sama dari perjanjian barunya, yaitu Matius sampai Wahyu. Nah, oke. Jadi, apostolik adalah para rasul, ajaran para rasul, mengikuti ajaran para rasul. Pertanyaan saya, apakah para rasul melakukan contoh di dalam kitab suci ini, Romo, harus berdoa dan menghadap kepada patung, misalnya? Oke. Sebenarnya tema sudah sangat bosan dijawab, tapi saya akan menjawab. Bapak mengerti tidak patung dalam konsep biblis di dalam bahasa Ibrani mereka menggunakan dua kata untuk patung. Patung yang berhala katanya apa Bapak Pendeta, dan patungnya untuk ornamen liturgis katanya apa. Silakan Bapak Pendeta dulu. Sebelum saya jelaskan, saya akan menjelaskan, tapi ketika Bapak bertanya tentang patung, Bapak harus mengerti patung di dalam konteks biblis Ibrani. Karena kita omong patung dalam pengertian perjanjian lama yang omong tentang patung semuanya itu. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Bapak. Jelaskan kepada saya dua kata untuk mendefinisikan patung di dalam konteks Ibrani. Silakan Bapak. Jelaskan itu, setelah itu saya akan menjelaskan kepada Bapak semua. Saya bacakan dalam konteks orang Ibrani dua Saya tidak raja. Bapak, saya butuh Hah? dua kata Ibrani untuk Saya- menjelaskan patung. Dua kata Saya- Ibrani. Saya bacakan Romo dari kitab suci Romo. Bapak, saya minta dua kata Ibrani supaya dari kata itu, prinsip hermeneutik, salah satu dari prinsip hermeneutik adalah Oh. prinsip linguistik yang dibagi dalam dua, yaitu leksikon, pemilihan kata. Maka di situ saya butuh pemilihan kata dalam bahasa Ibrani karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Untuk menjelaskan patung, Bapak harus menjelaskan kepada saya dulu penggunaan dua kata. Yang pertama, patung untuk berhala dan patung untuk ornamen liturgis digunakan dua kata yang berbeda. Silakan Bapak jelaskan dalam bahasa Ibrani, katanya apa, jelaskan kepada saya. Jadi gini Romo, di sini penonton banyak orang Indonesia Romo. Pertanyaan saya Bapak Pendeta tidak belajar kitab Pertanyaan suci. saya sederhana. Oke. Ya, ini pertanyaan saya akan jawab, Bapak. Saya akan jawab, tetapi saya mau tahu, Bapak mengerti kata patung secara biblis atau tidak? Maka jelaskan saya dua kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani
untuk mendefinisikan patung sebagai berhala dan patung sebagai ornamen liturgis. Pertanyaan saya kepada Bapak, karena Bapak sudah mulai dengan kata patung, maka jelaskan kepada saya, hamba yang kecil ini yang tidak mengerti tentang patung. Bapak jelaskan kepada saya dulu dalam konsep mentalitas Ibrani tentang patung itu. Kita pakai hermeneutik pertama. Hermeneutik, Bapak sebentar. Hermeneutik dengan prinsip dasar linguistik. Yang pertama, yang hermeneutik linguistik ini dibagi dalam dua. Yang satunya namanya leksikon, pemilihan kata. Jelaskan kepada saya dulu patung dalam konteks Ibrani dengan dua kata yang berbeda. Silakan Bapak. Saya akan menjelaskan kalau Bapak jelaskan ini dulu kepada saya. Ya. Jadi pengertiannya saya jelaskan melalui firman Tuhan Romo ya. Bapak tolong bahasa Ibrani. Dua kata dulu saya minta dulu. Jangan bahasa Indonesia dulu. Dua kata dalam bahasa Ibrani. Kalau Bapak tidak tahu saya jelaskan. Ini bukan kelas bahasa Ibrani Romo. Jadi jangan Romo mengarahkan Bapak kepada... tahu atau tidak tahu karena perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi patung dalam konteks di sini dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dijelaskan bahwa itulah berhala yang dimana awalnya dia dalam satu bentuk benda mati yang sebenarnya mengarahkan kepada iman yang bukan benda mati tetapi bergeser sehingga menjadi penyembahan kepada benda mati. Maka Raja Hizkia menghancurkan karena konsep penyembahannya sudah kepada benda mati. Oke, biar saya jelaskan kepada Bapak. Tidak mengajar apa-apa di sini. Oke. Saya mengajar untuk 2.500 yang dengar ini. Oke, teman-teman. Supaya kita tahu, untuk bisa membedakan dalam konteks Ibrani, ada dua kata untuk membedakan mana patung sebagai berhala, mana patung sebagai ornamen liturgis. Nanti saya akan sampai kepada pertanyaan Bapak, kenapa ada patung di dalam gereja Katolik. Oke, pertanyaan sini. Bapak, ketika orang Israel dalam konteks Ibrani menjelaskan patung sebagai berhala, mereka menggunakan kata pesel. Contohnya di mana? Di Keluaran 20 ayat keempat dan kelima. Di situ kata digunakan kata pesel. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, di situ Bapak, coba. Di situ Bapak, kalau kita kembali ke bahasa Ibrani, di situ digunakan kata pesel. Karena dia menjelaskan ayat ketiga. Tolong, itu terjemahan kata ilah di situ, atau berhala di situ. Oke, di ayat 3-nya, ayat 4 menjelaskan ayat 3. Patung dari siapa? Dari ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi patung itu yang ayat 4 itu adalah patung dari ilah-ilah lain. Sekarang terhadap patung itu kamu jangan buat apa? Ayat 5. Larangan kedua. Larangan pertama di ayat 4. Jangan buat patung. Jadi semua jenis patung jangan buat. Yang kedua, tapi patung berhala dari ayat ketiga. Ilah-ilah lain. Sekarang patung yang berikut yang dari patung yang kau buat itu jangan kau buat apa? Ayat 5. Jangan sudut menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan sujud menyembah dan jangan kau buat ibadah. Sekarang kita melihat, kalau begitu itu patung itu dari ilah-ilah yang lain. Oke, itu dijelaskan di mana? Di 1 Tawarik 16 ayat 26. Apakah berhala itu? Ya, berhala adalah apa? 1 Tawarik 1 ayat 16 ayat 26.